Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman seagama, sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah kita masih dalam keadaan sehat wa afiah. Semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah, selalu dalam perlindungan Allah, pengawasan Allah dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin seputar Asrarus Shaum, rahasia di balik ritual puasa. Di video sebelumnya kita sudah sampai pada 6 tips, 6 metode untuk agar puasa kita masuk dalam kategori shaumul khusus, puasa istimewa. Tips yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga sudah kita baca. Sekarang kita berlanjut pada tips yang keempat. Seperti apa? Kita tawajuh bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Silahkan yang punya kitab dibuka, kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 222. Yang tidak punya kitab, lihat layar di depan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulubihi wa abadana bi asrari. Ar-rabi'ah, adapun tips yang keempat agar puasa kita masuk dalam kategori shaumul khusus, puasa istimewa. Yang keempat ialah kaffu baqiyatil jawarihi anil athami minal yadi war rijli anil makarihi. Mencegah anggota fisik tubuh kita dari beberapa perbuatan dosa. Minal yadi termasuk dari anggota tangan seperti tangan, wal rijli kaki, dicegah anil makarihi dari perkara yang dimakruhkan. Jadi bukan hanya dijaga dari perkara yang diharamkan, tapi dicegah dari perkara yang dimakruhkan. Ini termasuk tips metode yang keempat untuk agar puasa kita masuk kategori shaumul khusus. Wa kafful batni 'ani syubha waqtal iftar. Perut kita dicegah oleh kita dari makanan-makanan yang syubhah, yang masuk kategori syubhah dalam fikih Islam. Waqtal iftar, di waktu ketika kita berbuka, membatalkan puasa kita. Jadi jangan sampai yang kita makan itu syubhah. Maka fala makna lisaumi wa huwa al-kaffu 'anit ta'amil halal summa al-iftar 'alal haram. Maka tidak ada maknanya bagi puasa yang kita lakukan apabila puasa yang kita lakukan ini hanya sekedar mencegah diri kita dari memasukkan makanan halal dan membuka puasa kita atas perkara haram. Gak ada nilainya kalau puasa kita seperti itu. Hanya mencegah perut dari masuknya makan halal dan memasukkan dan membuka puasa atas perkara haram. Famisalu hadza shaim, ketika puasa kita seperti yang tadi itu, maka famisalu hadza shaim mithalu may yabni qasran wa yuhaddimu misran. Ketika puasa kita seperti itu, maka kita analoginya tak ada bedanya kita dengan orang yang membangun istana di tengah kota, namun kotanya dihancurkan. Tak ada bedanya dengan membangun sebuah rumah di tengah perkotaan, tapi perkotaan itu kita hancurkan. Ya, wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan ketiadaannya, bunuh diri. Fa inna ta'am al-halal innama yadurru bi kathratihi la binau'ihi. Makanan yang halal itu, makanan meskipun halal, apabila kita berlebihan di dalam mengkonsumsinya,
makannya terlalu banyak, maka makanan halal tersebut menjadi berbahaya. Bikasrotihi disebabkan berlebihannya itu. La binawihi, bukan karena jenis makanannya, bukan. Tapi karena kasrohnya, keterlaluannya, terlalu berlebihan di dalam mengkonsumsi. Fasaumu litaklilihi, maka puasa yang ideal adalah puasa ketika kita melakukan buka puasa dengan semestinya, tidak berlebihan. Meskipun yang kita makan adalah perkara halal. Wa tarikul istikthar min ad-dawa khaufan min dararihi idza adula ila tanawul sammi kana safihan. Ketika ada orang sakit, dia sedang berobat. Ketika dia mengkonsumsi obat, dia itu rutin mengikuti resep dokter. Artinya dia mengkonsumsi obat itu tidak berlebihan. Kalau sehari 3 kali, maka dia mengkonsumsi obat itu sehari 3 kali. Khaufan min dararihi, khawatir takut nanti terjadi bahaya ataupun berlebihan bahaya. Maka apabila orang yang berobat tersebut tiba-tiba mengganti obat tersebut dengan racun, dibuang obat itu, terus dia mengkonsumsi racun, kana safihan, maka dia spontanitas ketika itu mendadak berubah status menjadi orang yang goblok, bodoh, orang seperti itu. Maka analoginya adalah wal haram sammun muhlikun liddin. Makanan haram itu adalah racun, muhlikun liddin, yang akan menghancurkan agama dalam diri kita. Wal halal, sedangkan perkara halal, makanan halal, dawaun adalah obat yang mana yanfa'u qaliluhu, yang bisa bermanfaat pada diri kita kalau kita mengkonsumsi obat tersebut sesuai semestinya, tidak berlebihan. Wa yadurru katsirhu, kalau kita mengkonsumsi obat tersebut berlebihan, maka akan mendatangkan bahaya. Makanan halal seperti itu juga. Kalau kita memakan dengan berlebihan, bukan mendatangkan manfaat, tapi justru mendatangkan mudarat, berbahaya. Karena analoginya sama dengan obat, makanan halal. Kalau makanan haram, analoginya sama dengan, dianalogikan dengan racun, muhlikun liddin, yang akan merusak agama, melenyapkan agama dalam diri kita. Kemudian wa qasdu shaumi taqliluhu, tujuan daripada puasa itu, di antara tujuan daripada puasa adalah taqliluhu, mengurangi makan perkara halal. Bukan terus banyak makan berlebihan, bukan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'u wal 'atash. Banyak dari orang yang berpuasa, tidak ada darinya dari puasanya kecuali hanya tersisa lapar dan haus. Hanya tersisa lapar dan haus. Fakila, maka dikatakan, walladzi la yahfazu jawarihahu walladzi yuftiru al haram. Yang dimaksud hadis ini dalam satu versi tafsir ialah, yang dimaksud dengan orang yang berpuasa hanya tinggal lapar dan hausnya ialah mereka yang membuka puasanya berbuka atas makanan yang haram. Wakilah, versi yang lain ialah walladzi yumsiku anit ta'amil halal wa yuftiru an luhumin nas bil ghibah wa huwa haram. Versi yang lain, hadis ini menceritakan orang, menggambarkan orang yang menahan dirinya dari makan makanan halal. Dia berpuasa menjauhkan dirinya dari makanan halal, namun dia membatalkan puasanya dengan memakan daging-daging manusia, daging tetangganya, daging orang lain. Wa yuftiru ala luhumin nas, dengan cara apa? Bil ghibah, dengan cara mengumpat, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Wa huwa haram, dan ini adalah praktek haram yang dilarang oleh agama.
Wakilah versi yang lain adalah walladzi la yahfadzu jawarihu al atham. Yang dimaksud dalam hadis tadi, orang berpuasa hanya tinggal lapar dan hausnya, dia adalah contoh orang yang tidak bisa menjaga jawarih, anggota fisik tubuhnya dari perbuatan dosa. Jadi tips yang keempat ini kesimpulannya adalah untuk bagaimana puasa kita menjadi shaumul khusus, puasa istimewa, ialah mencegah beberapa anggota fisik tubuh kita al-atham dari perbuatan dosa, tangan, kaki dan semacamnya ini, wa kafful batni anis syubhat, menjaga perut kita dari masuknya makanan yang syubhat waktu iftar ketika berbuka, dan kita meninggalkan istikthar, makan yang berlebihan meskipun yang kita makan itu adalah perkara halal. Adapun yang kelima, alla yastakthiru bil ta'abil halal waqtal iftar. Hendaknya agar puasa kita masuk kategori shaumul khusus, puasa istimewa, ialah orang yang berpuasa tidak berlebihan memakan makanan halal waqtal iftar ketika berbuka. Jadi ketika berbuka itu meskipun makanan yang disiapkan itu halal semua, jangan berlebihan. Bihaitsu yamtali'u jawfuhu, sehingga perutnya menjadi penuh. Jadi ini yang menghalangi kita untuk puasa kita menjadi shaumul khusus. Fama min wi'ain abghadu ilallah azza wa jalla min batnin mali'in min halalin. Tidak ada dari suatu wadah ataupun bungkus yang paling dibenci oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan halal. Perut meskipun penuh, kalau dipenuhi dengan makanan halal adalah wadah yang paling dibenci oleh Allah. Wa kaifa yustafadu min as-shaumi qahru adullah wa kasru syahwah idza tadaraka as-shaim inda fitrihi ma fatahu dhahwata naharihi. Bagaimana seorang yang berpuasa bisa mengambil faidah dari ritual ibadah puasanya? Katakanlah dia ingin menyerang ataupun menaklukkan musuh Allah, dia ingin memecahkan syahwatnya, ingin menaklukkan nafsunya agar ringan bermujahadah, melakukan ketakwaan kepada Allah. Sementara idza tadaraka shaim min fitrihi, ketika yang berpuasa tersebut akan berbuka, dia malah idza tadaraka shaim min fitrihi ma fatahu dhahwata naharihi, dia mengumpulkan segala makanan yang pernah dia tinggalkan dari semenjak paginya, dikumpulkan oleh dia. Wa rubbama yazidu alaihi fi alwani ta'am, hingga berbagai macam makanan ketika akan berbuka dikumpulkan semua. Akhirnya hatta stamarratil adat, sehingga terjadilah kebiasaan. Artinya dia berbukanya itu untuk balas dendam, bukan untuk membuka puasanya, bukan untuk mengamalkan sunnah atau apa, tapi untuk balas dendam. Sehingga hatta stamarratil adat, terjadilah kebiasaan yang menetap menjadi budaya, tradisi, bi an tudukhira jami'ul at'imah li Ramadan. Tiap Ramadan dia mengumpulkan berbagai macam makanan, fayukalu mil at'imah fihi ma la yukalu fi iddati ashhurin. Jadi berbagai macam makanan yang dia sediakan di waktu bulan Ramadan itu adalah yang tidak pernah dia kumpulkan di luar Ramadan, sehingga dia membedakan makanan itu antara di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, menjadi tradisi. Wa ma'lumun, dan perlu diketahui, anna maqsudas shaum al-khawa'u, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan puasa adalah mengosongkan perut, al-khawa'u wa kasrul hawa,
dan memecah keinginan hawa nafsu litaqwan nafs al taqwa, agar nafsu ini menjadi kuat untuk bertakwa kepada Allah. Demikian ya dari saya dulu, kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.